Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semakin hari saya percaya Bapak Ibu akan semakin paham bahwa kelimpahan itu dimulai dari jiwa dan dari cara berpikir kita. Cara kita memandang harus sedemikian limpah seperti yang Tuhan katakan tentunya. Maka kemudian secara fisik hal itu akan berlaku dalam kehidupan kita. Dalam bagian ini kita akan membahas tentang hukum tabur tuai. Buka sebentar di Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tuhan sedang mengatakan bahwa selama kita hidup di dunia ini dan sampai kelak Tuhan datang kedua kalinya, hukum tabur tuai ini masih berlaku. Hukum ini berlaku secara fisik bagi para petani dan mereka semua yang mengerti akan hukum tabur tuai. Selain secara materi, hukum ini juga berlaku untuk jiwa, perbuatan, sikap, dan semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Jadi, tidak hanya berlaku secara fisik atau materi, tetapi juga pada sikap, perkataan, dan perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Buka sebentar di Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah sedemikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus sendiri berkata, isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu ketika dirangkum adalah seperti ini. Segala sesuatu yang kita kehendaki, baru kehendak atau keinginan dan belum mendapatkannya, supaya diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demi orang lain, kemudian terlambat dengan sengaja atau anggap ringan janji tersebut. Maka kelak orang lain juga akan berperilaku yang sama di dalam kehidupan Anda. Sebenarnya hukum ini harus kita perhatikan dengan seksama. Apapun yang Anda tabur, baik itu merupakan kebaikan atau keburukan, bukannya soal materi namun juga aspek yang lain, Anda kelak juga akan menuai hal yang sama. Anda memiliki orang tua dan tidak menghormati mereka, bahkan mungkin menghina mereka. Anda tidak Anda pelihara dengan baik, tidak Anda berkati dengan baik, maka tanpa sadar Anda sedang menabur sesuatu. Ingat, kelak suatu hari mungkin anak Anda akan bersikap yang sama, atau orang lain akan bersikap yang sama. Jadi marilah kita perhatikan untuk tidak mengabaikan hukum tabur tuai. Hal lain misalnya, Anda seorang kaya yang diberkati luar biasa, lalu Anda semena-mena dengan orang lain. Ingatlah bahwa di atas Anda masih ada orang lain yang lebih kaya lagi. Suatu kali mungkin tuaiannya sangat menyakitkan sekali, yaitu orang yang lebih kaya dari Anda akan semena-mena dengan Anda. Ini contoh bahwa hukum tertua itu berlaku dalam segala hal. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama-tama menikmati hasil usahanya. Kembali ditegaskan bahwa di dalam hukum tabur tuai kita diajarkan untuk bersikap seperti orang petani. Lebih spesifiknya seorang petani yang bekerja keras. Lalu apa yang dimaksudkan dengan bekerja keras? Pasti ia adalah orang yang mengolah tanah dan mengairi tanahnya. Lalu ia pasti menabur benih yang terbaik. Ia juga memberikan pupuk tentunya. Ia merawat ladangnya, ia menjaganya, menyayanginya, ia menungguinya. Inilah sikap seorang petani yang bekerja keras. Kembali saya tekankan bahwa bagaimanapun juga Alkitab berkata, penabur adalah yang pertama menikmati hasil usahanya. Hasilnya adalah panen yang berlimpah-limpah. Tetapi Anda harus mengetahui bahwa tidak ada panen tanpa ada benih yang ditaburkan. Ini berlaku secara materi dan rohani dalam kehidupan kita. Cara kita memandang orang, cara kita bersikap kepada orang lain, cara kita mengulurkan tangan kepada orang lain, dan cara kita mengasihi orang, semuanya akan kembali kepada kita tanpa kita sadari. Itulah taburan kita, yang kelak juga akan menjadi tuaian kita dan bahkan kita akan menuainya berlipat kali ganda. Dalam Perjanjian Lama kita melihat contoh yang menarik dari hukum tabur tuai yang sangat luar biasa ini. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih kisah menarik dalam Alkitab. Mungkin kisah ini sering Anda baca, namun mungkin tidak terperhatikan atau diperhatikan secara jeli.
Buka sebentar di 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 44. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkukkan ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas dan ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai ke 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Terjadi keajaiban dalam kisah ini. Elia berdoa sekali, tidak muncul keajaiban. Tetapi ia tidak putus asa. Kegigihannya membuahkan hasil setelah dia berdoa sampai 7 kali. Ia melakukan doa yang sama. Ada sesuatu dalam kisah ini yang harus Anda dan saya pelajari dan perhatikan dengan teliti, yaitu mengapa Elia begitu gigih. Sepertinya Elia tahu bahwa mau tidak mau, suka atau tidak suka, hujan pasti akan turun. Kegigihan dari iman Elia luar biasa. Coba kita buka di ayat yang ke-44. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Nah, setelah kita pelajarin, setelah 7 kali berdoa sedemikian rupa, dahsyat sekali doanya Elia. Karena Tuhan lalu menjawab dengan menunjukkan tanda berupa awan kecil sebesar telapak tangan. Tapi perhatikan reaksi Elia di ayat 44b. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turun, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Awan yang terlihat masih sedemikian kecil, namun Elia sudah memprediksi hujan yang lebat pasti turun, sehingga menyuruh bujangnya segera lari menemui Ahab agar tidak terhalang hujan. Sekali lagi perhatikan keteguhan dan keyakinan Elia akan Tuhannya. Ia tidak pernah berkompromi karena yakin mujizat pasti terjadi tentunya. Di ayat 45 dinyatakan, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Terbukti bahwa keyakinannya tidak mengecewakan. Alkitab mengatakan dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai dan turunlah hujan yang lebat. Jadi pengharapan, keyakinan dan kegigihan Elia tidak sia-sia. Ia sungguh mendapatkan apa yang dia yakini. Yang menjadi pertanyaan, dari mana sebenarnya keyakinan seperti itu? Kalau kita pelajari, Elia sudah mengetahui akan hukum tabur tuai. Yang dia yakini akan turun sebenarnya adalah tuaian dari apa yang dia taburkan sebelumnya. Kemudian kita bertanya, kapan itu Elia menabur? Bila mana Elia menabur? Jawabannya terdapat di 1 Raja-Raja pasal yang 18 ayat 30 sampai 38. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub, ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia membangun batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu. Dia membuat suatu parit sekeliling mezbah itu dan dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu, ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkanlah ke atas korban bakaran itu, dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah untuk ketiga kalinya, dan mereka membuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini.
Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api, Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu pun habis dijilatnya. Sebenarnya apa yang hebat dari persembahan Elia? Di tengah kekeringan yang begitu hebatnya, barang yang paling berharga adalah air tentunya. Namun perhatikan, di tengah kesulitan air yang sedemikian parah, Elia justru mempersembahkan 4 buyung air ke dalam korban bakaran. Alkitab mengatakan, ketika korban bakaran Elia disambar oleh Tuhan, air pun itu dijilat api Tuhan sampai habis. Itulah sebenarnya taburan Elia. Ingat, hujan yang telah didoakan Elia dan kemudian turun itu adalah tuaian. Ketika ia menabur air, ia menuai air. Dapatkah Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih memahaminya? Coba kita pelajari dengan baik-baik ini, dipahami, direnungkan baik-baik ini. Bagi orang yang menabur, apapun yang ditabur, ia akan menuainya. Anda menabur biji mangga, maka Anda akan menuai buah mangga, memanen buah mangga. Jika Anda menabur biji anggur, maka tentunya akan menuai banjir anggur, memanen buah anggur. Kalau Anda menabur biji anggur, tentunya Anda akan memanen buah anggur. Demikian seterusnya. Ketika Elia menabur air, maka ia menuai banjir dan hujan lebat pun turun atas Israel. Itulah hasil dari hukum tabur tuai yang ia tanam, bahkan dia lakukan di dalam hidupnya. Hukum ini penting di dalam kehidupan kita. Ini merupakan hukum yang harus kita perhatikan dengan baik. Elia memperhatikan hukum yang sama dan mengerjakannya yang sama. Bila kita melakukan yang sama, maka hasilnya sama pula. Kita pun pasti akan menikmatinya. Buka sebentar di 2 Korintus pasal yang 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Perhatikan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai kelimpahan. Demikian pula dalam prinsip hukum ini, apa yang Anda tabur, suatu hari Anda akan tuai. Hal ini tidak boleh kita abaikan dalam kehidupan kita. Buka sebentar di Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Perhatikan bahwa hukum ini sungguh berlaku, dan biarlah setiap kita menjadi penabur yang baik, supaya kita semuanya, Bapak Ibu dan Saudara terkasih semuanya, dan saya menjadi penuai-penuai yang diberkatin Tuhan. Menuai dari apa yang kita pernah kerjakan, dan hari ini kita harus memulai menabur segala sesuatu yang baik dalam tingkah laku, perilaku kehidupan, pola hidup, cara berkata-kata, cara memikirkan segala sesuatunya, bahkan uang, materi yang kita taburkan. Kita harus belajar memberikan taburan yang terbaik, benih yang terbaik, karena suatu hari kita akan menjadi orang yang akan pertama kali memanennya, akan menuainya, dan kita akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Amin. God bless you.